Bayangkan Anda sedang tertidur di malam yang begitu tenang. Tidak ada perang, tidak ada ledakan bom, tidak ada sirene yang memperingatkan bahwa sesuatu yang mengerikan sedang mendekat. Hanya sebuah kota yang sedang tertidur, namun beberapa kilometer dari tempat Anda berbaring, di dalam sebuah pabrik pestisida, sebuah reaksi kimia yang sedang berkembang menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi dihentikan. Dan ketika manusia akhirnya menyadarinya, mungkin sudah terlambat. Dan inilah tragedi Bhopal. India 2 Desember 1984. Malam itu akan menjadi salah satu malam paling mematikan dalam sejarah industri modern. Dan yang membuat tragedi ini begitu mengerikan bukan hanya karena begitu banyak orang meninggal, tetapi karena sebagian besar korban bahkan tidak pernah tahu bahwa mereka sedang berada dalam bahaya. Bhopal pada tahun 1984 bukanlah kota kecil yang sepi. Kota ini merupakan pusat pemerintahan negara bagian Madhya Pradesh. Penduduknya mencapai ratusan ribu orang. Di sekitar kawasan industri, banyak masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di permukiman padat. Rumah-rumah berdiri berdekatan, jalan-jalan sempit, banyak keluarga hidup hanya beberapa ratus meter dari fasilitas industri. Dan di tengah kota itu, berdiri sebuah pabrik yang memproduksi pestisida. Pabrik tersebut dioperasikan oleh Union Carbide India Limited. Salah satu bahan yang digunakan dalam proses produksi adalah methyl isoniazid atau MIC. Nama yang mungkin terdengar seperti istilah teknik biasa, namun MIC bukanlah bahan kimia biasa. Ia sangat beracun dan sangat reaktif. EPA menjelaskan bahwa paparan MIC dapat menyebabkan kerusakan serius pada mata dan paru-paru. Dan malam itu, puluhan ton bahan tersebut berada di dalam tangki penyimpanan. Sekitar tengah malam sesuatu mulai berjalan salah. Air masuk ke salah satu tangki yang menyimpan MIC. Mengapa air ini bisa masuk? Ini menjadi salah satu bagian paling penting dalam investigasi tragedi Bhopal. Karena air dan MIC bukan pasangan yang aman. Ketika air bercampur dengan MIC dalam jumlah besar, terjadi reaksi kimia yang menghasilkan panas. Dan panas tersebut meningkatkan tekanan di dalam tangki. Akibatnya tekanan meningkat, suhu meningkat, reaksi semakin cepat. Dan kemudian sebuah sistem yang seharusnya hanya menjadi bagian dari proses industri berubah menjadi sumber bencana. Menurut dokumen EPA, sekitar 40.000 ton MIC atau sekitar 18 ton dilepaskan selama periode sekitar 2 hingga 3 jam menurut salah satu estimasi. Laporan teknis lain memperkirakan sekitar 40 ton bahan beracun terlepas. Perbedaan angka ini merupakan salah satu alasan mengapa rincian teknis tragedi Bhopal masih sering diperdebatkan. Yang pasti, jumlahnya cukup untuk mengubah kehidupan sebuah kota. Tekanan di dalam tangki terus meningkat. Katup pelepas tekanan terbuka, gas pun keluar dan naik ke udara malam. Namun udara malam Bhopal bukanlah udara panas yang bergerak cepat. Kondisinya relatif tenang, udaranya dingin, atmosfer stabil, dan awan beracun itu tidak langsung menghilang. Ia bergerak rendah, menyusuri permukaan tanah, menuju permukiman, menuju rumah-rumah, menuju manusia yang sedang tertidur. Bayangkan sekarang Anda adalah salah satu orang di dalam rumah itu. Anda terbangun karena mata terasa terbakar, Anda batuk, tenggorokan terasa seperti terbakar, dada pun mulai sesak. Anda membuka mata, tetapi penglihatannya terganggu. Orang-orang di rumah mulai panik, anak-anak pun menangis, tetangga berteriak, dan dari luar terdengar suara orang berlari. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang terjadi. Sebagian orang mengira ada kebakaran, sebagian mencoba keluar rumah, yang lain justru masuk ke jalan yang langsung menuju awan beracun. Karena mereka tidak tahu bahwa udara di luar rumah adalah sumber kematian. Dan dalam waktu singkat, kepanikan pun menyebar. Orang-orang berlari tanpa mengetahui harus menuju kemana. Sebagian membawa anak mereka, sebagian meninggalkan rumah tanpa sempat mengenakan pakaian dengan benar. Ada yang jatuh di jalan, ada yang muntah, ada yang kehilangan penglihatan, dan ada yang tidak pernah bangun lagi. Dokumen EPA menggambarkan bagaimana awan sekitar 40 ton gas beracun bergerak sekitar beberapa mil mengikuti arah angin dan menghantam kawasan pada penduduk. Dan malam itu, Bhopal tidak sedang menghadapi bencana yang terlihat. Tidak ada dinding api, tidak ada bangunan yang runtuh, tidak ada kawah besar. Musuhnya tidak terlihat, musuhnya adalah udara yang selama ini kita hirup. Rumah sakit pun kemudian dipenuhi korban.
dokter menghadapi ribuan pasien dalam waktu yang hampir bersamaan. Tapi masalahnya, mereka sendiri pun belum sepenuhnya memahami apa yang sedang mereka hadapi. Apa gasnya, berapa dosis yang terhirup, lalu apa penawarnya, dan bagaimana cara menangani pasiennya. Semua pertanyaan itu pun muncul ketika korban sudah berdatangan, dan ketika informasi tidak tersedia, kepanikan pun menjadi semakin besar. Bhopal akhirnya memasuki pagi, matahari terbit, namun kota itu tidak terasa seperti kota yang baru saja melewati malam biasa. Jalan-jalan dipenuhi manusia, sebagian masih mencari keluarganya, sebagian mencari anaknya, sebagian mencari orang tua mereka, dan sebagian hanya berdiri, tidak tahu harus mencari siapa. Banyak korban meninggal di jalan, di rumah sakit, di tempat-tempat yang beberapa jam sebelumnya merupakan bagian normal dari kehidupan mereka. Tetapi tragedi Bhopal baru saja dimulai, karena kematian pada malam itu hanyalah bagian pertama. Orang-orang yang selamat harus hidup dengan konsekuensinya, seperti gangguan pernafasan, kerusakan mata, masalah kesehatan kronis, dan trauma yang tidak terlihat. EPA mencatat bahwa paparan MIC dapat menyebabkan iritasi mata dan kesulitan bernafas, sementara paparan berat dapat menyebabkan kerusakan permanen pada paru-paru dan mata. Dan kemudian muncul pertanyaan yang jauh lebih mengerikan, mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah Bhopal benar-benar hanya kecelakaan, atau sebenarnya kecelakaan itu adalah hasil dari puluhan keputusan kecil yang selama bertahun-tahun dibiarkan? Karena terkadang bencana terbesar tidak dimulai pada malam ketika sesuatu meledak, bencana dimulai bertahun-tahun sebelumnya, ketika seseorang memutuskan untuk menghemat biaya, ketika sistem keselamatan dianggap terlalu mahal, ketika peringatan diabaikan, ketika sebuah risiko dianggap tidak mungkin terjadi. Dan di Bhopal, semua keputusan itu akhirnya bertemu pada satu malam, yaitu 2 Desember 1984, malam ketika sebuah kota tertidur dan terbangun di tengah racun. Namun pertanyaan sebenarnya belum terjawab, siapa yang bertanggung jawab, dan mengapa sistem yang seharusnya melindungi ratusan ribu manusia gagal tepat ketika mereka paling membutuhkannya. Jawabannya ada di dalam pabrik itu sendiri, dan untuk memahaminya, kita harus kembali beberapa tahun sebelum malam tragis tersebut. Karena Bhopal bukan hanya kisah tentang sebuah tangki yang kemasukan air, ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah sistem bisa perlahan-lahan dibuat tidak aman, sampai pada akhirnya satu kesalahan kecil cukup untuk membunuh sebuah kota. Malam itu ribuan orang mengira mereka sedang menghadapi kecelakaan biasa. Mereka belum tahu bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Karena di balik awan beracun yang menyelimuti Bhopal, terdapat serangkaian keputusan manusia seperti sistem keselamatan, pengurangan biaya, pemeliharaan, peringatan, dan sebuah tangki yang menyimpan bahan kimia mematikan dalam jumlah besar. Pertanyaannya bukan lagi bagaimana gas itu bisa keluar, tapi bagaimana begitu banyak lapisan keselamatan gagal menghentikannya, dan jawabannya mungkin jauh lebih mengerikan daripada gas itu sendiri. Untuk memahami Bhopal, kita harus melupakan sejenak tentang malam 2 Desember 1984. Karena malam itu sebenarnya bukan awal tragedi, ia adalah puncaknya. Selama bertahun-tahun sebelumnya, sebuah sistem telah berkembang. Sebuah sistem yang seharusnya menjaga manusia tetap aman, namun perlahan, lapisan demi lapisan perlindungan mulai kehilangan kekuatannya. Pabrik di Bhopal memiliki sistem keselamatan, dan itu penting untuk dipahami. Tragedi ini bukan sekedar cerita tentang sebuah perusahaan yang tidak memiliki teknologi keselamatan sama sekali. Masalahnya jauh lebih kompleks. Ada sistem pendingin, ada sistem yang mengendalikan tekanan, ada scrubber yang untuk membantu menangani gas tertentu, ada flare tower yang dirancang untuk membakar gas yang keluar, ada prosedur operasi, ada pekerja, ada supervisor, ada berbagai lapisan perlindungan. Tetapi sistem keselamatan hanya efektif jika sistem tersebut dirawat, aktif, dan mampu bekerja ketika dibutuhkan. Dan di Bhopal, beberapa lapisan perlindungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. EPA kemudian mencatat bahwa sistem keselamatan di fasilitas tersebut tidak mampu menangani pelepasan besar MIC, sementara sejumlah sistem keselamatan telah dinonaktifkan atau tidak tersedia secara efektif.
Bayangkan sebuah bendungan, jika satu pintu gagal, masih ada pintu kedua. Jika pintu kedua gagal, ada pintu ketiga. Itulah prinsip pertahanan berlapis. Sistem industri berbahaya seharusnya bekerja seperti itu. Satu kesalahan manusia tidak boleh langsung merubah menjadi kematian massal. Tetapi, jika satu persatu lapisan tersebut dilemahkan, maka pada suatu titik, satu kesalahan kecil dapat menembus semuanya. Dan itulah yang membuat Bhopal begitu penting dalam sejarah keselamatan industri. Karena bencana ini menunjukkan bahwa teknologi yang canggih tidak ada artinya jika sistem keselamatan di sekelilingnya tidak dijaga. Lalu ada persoalan lain. MIC sebenarnya dirancang sebagai bahan antara dalam proses pembuatan pestisida. Namun di Bhopal, MIC disimpan dalam jumlah yang begitu besar. Artinya, bahan yang sangat reaktif dan sangat beracun berada dalam tangki penyimpanan. Semakin banyak bahan berbahaya yang disimpan, semakin besar konsekuensinya ketika sesuatu berjalan salah. Dan malam itu, sejumlah besar MIC berada di satu tempat. Kemudian datang faktor manusia, seperti pekerja. Mereka bukan robot, mereka bekerja dalam lingkungan yang kompleks. Mereka harus mengikuti prosedur, membaca indikator, mengoperasikan katup, memantau tekanan, dan mengambil keputusan ketika sesuatu mulai tidak normal. Tetapi dalam kondisi darurat, informasi sangat penting. Jika pekerja tidak tahu persis apa yang terjadi, reaksi pertama mereka bisa saja salah. Dan di Bhopal, banyak warga di luar pabrik bahkan tidak mengetahui seberapa berbahayanya bahan yang sedang diproses. Tidak ada sistem peringatan masyarakat yang memadai untuk membuat ratusan ribu orang memahami apa yang harus dilakukan. Eva kemudian menggunakan tragedi Bhopal sebagai salah satu contoh penting mengapa masyarakat di sekitar fasilitas berbahaya perlu mengetahui bahan kimia apa yang ada di sekitar mereka dan bagaimana menghadapi keadaan darurat. Dan kemudian air pun masuk, sebuah bahan yang terlihat sederhana. Namun dalam dunia kimia, sesuatu yang terlihat tidak berbahaya dapat menjadi pemicu reaksi yang luar biasa. Air bereaksi dengan MIC, reaksi menghasilkan panas, panas meningkatkan tekanan, tekanan mendorong sistem menuju batasnya, dan pada akhirnya gas pun keluar. Inilah bagian yang sering membuat orang salah memahami Bhopal. Mereka melihatnya sebagai satu kesalahan, yaitu air masuk ke dalam tangki. Padahal air hanyalah pemicu terakhir. Sebuah kecelakaan sebesar Bhopal biasanya tidak memiliki satu penyebab. Ia memiliki rantai penyebab. Satu kelemahan, kemudian kelemahan lain, kemudian keputusan lain, kemudian sistem yang tidak bekerja, kemudian keadaan lingkungan, kemudian satu kejadian terakhir, dan semuanya bertemu. Tetapi setelah gas keluar, masalah berikutnya adalah komunikasi. Ketika masyarakat mulai berlari kemana mereka harus pergi, apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka menutup semua jendela? Haruskah mereka tetap berada di dalam rumah? Haruskah mereka berlari menjauh? Ke arah mana? Apa nama gasnya? Seberapa berbahaya? Berapa lama awan itu akan bertahan? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat sederhana. Namun pada malam itu, jawabannya tidak tersedia bagi kebanyakan orang dan ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Banyak korban tinggal sangat dekat dengan pabrik, kawasan industri dan kawasan permukiman berdampingan. Ketika bencana terjadi, jaraknya terlalu dekat untuk memberikan banyak waktu bereaksi. Sebuah awan beracun tidak perlu menghancurkan rumah, ia hanya perlu melewati rumah tersebut. Pagi berikutnya Bhopal menjadi pusat perhatian dunia. Namun, dunia mulai melihat dua cerita berbeda. Cerita pertama adalah kecelakaan industri terbesar. Cerita kedua adalah pertanyaan tentang tanggung jawab. Karena jika sebuah perusahaan memproduksi bahan berbahaya, siapa yang bertanggung jawab ketika bahan itu membunuh manusia? Apakah perusahaan, manajemen, operator, pemerintah, regulator, atau semuanya? Perbedaan itu kemudian berkembang menjadi pertarungan hukum dan politik yang panjang. Union Carbide menjadi pusat kontroversi. Di India, proses hukum berlangsung selama bertahun-tahun. Pada 1989, penyelesaian antara Union Carbide dan pemerintah India mencapai sekitar 470 juta dolar AS atau sekitar 8,3 miliar rupiah. Namun bagi banyak korban, jumlah tersebut dianggap jauh dari memadai. Amnesty International kemudian mengkritik penyelesaian tersebut dan menyatakan bahwa kompensasi yang diterima korban tidak sebanding dengan skala kerusakan yang terjadi. Namun ada satu masalah yang bahkan lebih besar. Gas memang telah hilang dari udara, tetapi pencemaran tidak pernah berhenti.
Di lokasi bekas pabrik masih ada limbah, bahan kimia, tanah yang tercemar, dan kekhawatiran mengenai air tanah. Dengan kata lain, Bhopal tidak pernah benar-benar berakhir ketika awan gas menghilang. Ia berubah bentuk dari bencana udara menjadi bencana lingkungan, dan inilah bagian yang sering tidak diketahui banyak orang. Anak-anak yang lahir setelah tragedi juga berada dalam cerita ini. Penelitian mengenai dampak jangka panjang memang kompleks, dan tidak semua hubungan sebab akibat dapat disimpulkan dengan sederhana. Namun laporan Amnesty International mencatat adanya berbagai masalah kesehatan jangka panjang di komunitas yang terdampak, termasuk masalahnya pernafasan, mata, neurologis, reproduksi, dan kondisi kesehatan lainnya. Artinya, tragedi itu tidak berhenti pada generasi pertama. Dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga, bahkan bertahun-tahun kemudian. 40 tahun kemudian, Bhopal masih menjadi sebuah simbol keselamatan, tentang industri, tentang kemiskinan, tentang tanggung jawab perusahaan, dan tentang bagaimana masyarakat biasa bisa menjadi pihak yang paling banyak menanggung akibat dari keputusan yang tidak mereka buat. Tetapi masih ada satu pertanyaan, jika orang-orang itu telah kehilangan keluarga, kehilangan kesehatan, kehilangan pekerjaan, dan sebagian bahkan kehilangan masa depan, apakah mereka akhirnya mendapatkan keadilan? Jawabannya jauh lebih rumit daripada yang kita bayangkan, karena setelah gas menghilang, pertempuran berikutnya baru dimulai, pertempuran di ruang pengadilan, pertempuran untuk mendapatkan kompensasi, dan akhirnya pertempuran untuk membersihkan tanah yang selama puluhan tahun masih menyimpan sisa-sisa tragedi. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pengadilan. Pengadilan tidak bisa mengembalikan orang yang telah meninggal, kompensasi tidak bisa mengembalikan paru-paru yang rusak, dan uang tidak bisa menghapus trauma sebuah keluarga. Namun bagi Bhopal, masalahnya bahkan belum selesai. Karena setelah awan beracun menghilang dari langit, racun lain perlahan masuk ke tanah, ke dalam air, ke lingkungan tempat orang-orang masih hidup. Dan pertanyaan yang masih tersisa adalah, berapa lama sebuah bencana bisa berlangsung setelah dunia menganggapnya sudah selesai? "40 tahun adalah waktu yang sangat lama. Bagi sebagian orang, itu adalah seluruh masa hidup. Namun bagi Bhopal, 40 tahun ternyata tidak cukup untuk mengakhiri sebuah tragedi. Karena ketika dunia mulai melupakan, para korban masih hidup dengan akibatnya. Di Bhopal, orang-orang yang selamat dari malam itu tidak semuanya kembali menjadi sehat. Sebagian membawa masalah pernafasan, sebagian mengalami gangguan penglihatan, sebagian mengalami penyakit kronis, dan sebagian keluarga harus hidup dengan anggota keluarga yang tidak lagi mampu bekerja seperti sebelumnya." Amnesty International menyebut bahwa dampak kesehatan tragedi ini terus dirasakan oleh para penyintas selama puluhan tahun dengan berbagai penyakit kronis dan gangguan kesehatan jangka panjang. Bagi dunia, Bhopal adalah peristiwa tahun 1984, tetapi bagi para penyintas, Bhopal adalah sesuatu yang terjadi setiap hari. Bayangkan seorang yang kehilangan ayahnya pada malam itu. Ia mungkin masih kecil, kemudian tumbuh dewasa, menikah, memiliki anak, dan puluhan tahun kemudian, ketika orang lain melihat tanggal 3 Desember hanya sebagai tanggal dalam buku sejarah, orang tersebut mungkin masih mengingat wajah ayahnya, mengingat malam ketika keluarganya berlari, mengingat bau yang menyengat, mengingat orang-orang yang tergeletak di jalan. Rencana industri memiliki satu karakteristik yang sering dilupakan, yaitu ia memiliki ekor yang sangat panjang. Ledakannya mungkin hanya berlangsung beberapa menit, namun konsekuensinya bisa berlangsung selama puluhan tahun. Kemudian muncul persoalan lingkungan. Bekas kawasan pabrik menjadi simbol yang sangat kuat. Bertahun-tahun setelah tragedi, masalah kontaminasi masih menjadi perhatian. Amnesty International melaporkan bahwa pencemaran tanah dan air di sekitar lokasi tetap menjadi persoalan serius dan bahwa limbah beracun masih menjadi bagian dari warisan Bhopal. Ini menciptakan sebuah ironi. Pabrik yang dahulu dibangun untuk menghasilkan bahan kimia, meninggalkan bahan kimia di tempat yang sama, bahkan setelah aktivitas produksinya berhenti. Dan disinilah Bhopal berubah dari sekedar tragedi industri menjadi persoalan keadilan lingkungan. Siapa yang biasanya tinggal paling dekat dengan fasilitas berbahaya, seringkali bukan orang-orang terkaya. Mereka adalah masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal murah, orang-orang yang tidak memiliki kekuatan politik besar, orang-orang
yang tidak bisa begitu saja pindah. Amnesty International dalam laporan mengenai Bhopal menyoroti ketimpangan sosial ekonomi di komunitas sekitar pabrik dan menggambarkan wilayah tersebut sebagai sari fashion akibat dampak pencemaran yang berkepanjangan. Dan mungkin inilah pertanyaan paling tidak nyaman dari seluruh tragedi Bhopal. Apakah kehidupan seseorang memiliki nilai yang sama ketika orang tersebut miskin? Pertanyaan ini bukan hanya tentang Bhopal, ia adalah pertanyaan untuk dunia industri. Ketika sebuah perusahaan membangun fasilitas berbahaya, siapa yang tinggal di sekelilingnya, siapa yang mendapatkan keuntungan, dan siapa yang menanggung risikonya. Pada malam itu orang-orang Bhopal tidak memilih menjadi korban, mereka tidak memilih menghirup racun, mereka tidak memilih kehilangan keluarga, mereka tidak memilih hidup dengan penyakit, dan mereka tentu tidak memilih untuk menjadi bagian dari sejarah, namun sejarah yang memilih mereka. Dan 40 tahun kemudian, Bhopal masih mengajukan pertanyaan kepada kita. Jika sebuah tragedi dapat dicegah, tetapi tidak dicegah, apakah kita masih boleh menyebutnya sekedar kecelakaan? Mungkin itulah pertanyaan yang paling sulit dari Bhopal, karena gas itu sudah lama menghilang, tetapi pertanyaannya masih ada dan mungkin akan terus ada selama manusia masih membangun sesuatu yang lebih kuat daripada kemampuan mereka untuk mengendalikannya. Bhopal mengajarkan kita bahwa sebuah bencana tidak selalu dimulai dengan ledakan. Kadang ia dimulai dengan sebuah keputusan kecil, sebuah sistem yang tidak diperbaiki, sebuah peringatan yang diabaikan, sebuah biaya yang dianggap terlalu mahal, sebuah risiko yang dianggap terlalu kecil, sampai suatu malam semuanya bertemu. Dan ketika itu terjadi, yang membayar harganya bukan mereka yang membuat keputusan, tetapi manusia biasa, orang-orang yang sedang tertidur, orang-orang yang sedang bekerja, orang tua, anak-anak, keluarga, dan Bhopal telah berlalu lebih dari 4 dekade. Namun bagi mereka yang kehilangan seseorang, waktu tidak selalu menyembuhkan. Kadang, waktu hanya membuat dunia berhenti mengingat. Dan mungkin tugas kita bukan hanya mengingat berapa banyak orang yang meninggal, tetapi mengingat mengapa mereka meninggal. Karena jika kita hanya mengingat tragedinya, tetapi melupakan pelajarannya, maka suatu hari sejarah mungkin tidak akan mengulang tempat yang sama, tetapi ia bisa mengulang kesalahan yang sama. Dan inilah Bhopal, sebuah kota yang pernah menghirup udara beracun dan kemudian menghabiskan puluhan tahun untuk mencoba menghirup udara yang aman kembali.